Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arden Saputra dengan NIM 2336406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil simulasi Proteus saya yang berjudul Operational Amplifier. Nah, Operational Amplifier sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Inverting Amplifier dan Non-Inverting Amplifier. Yang pertama, saya akan membahas tentang Inverting Amplifier terlebih dahulu. Nah, dari rangkaian ini adalah rangkaian inverting amplifier yang menggunakan IC LM741. Sinyal sinyal input berupa gelombang sinus akan masuk melalui R1 ke input negatif dari op amp. Sedangkan input positif dari op amp terhubung ke grounding. Nah, ini sebagai tegangan referensi 0 volt. Output dari op amp di pin 6 disambungkan kembali ke input negatif melalui resistor umpan balik RF sebesar 10 kilo ohm. Sambungan ini disebut dengan negative feedback. Nah, negative feedback akan membuat op-amp otomatis mengatur output agar selisih tegangan antar input positif dan negatif tetap mendekati nol. Karena ini konfigurasi inverting, maka outputnya akan berbanding terbalik dengan fasa dan akan diperkuat. Nah, untuk penguatan secara teori dapat dihitung sebesar gain sama dengan per min RF per R1. Nah, di sini eh, 10.000 dibagi 1.000. Jadi hasilnya min 10. Jadi jika inputnya jadi outputnya akan diperbesar 10 kali lipat. Namun karena op-amp ini disuplai dengan tegangan 12 volt dan minus 12 volt, maka outputnya tidak bisa melebihi rentang ini. Jika hasil penguatan melebihi eh, 12 volt atau min 12 volt, maka akan terjadi clipping. Nah, di sini saya akan mencoba untuk peran. Nah, terlihat dari hasil osiloskop ini, eh, di sini ada gelombang kuning yang berarti ini input dan gelombang biru yang berarti ini adalah outputnya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa gelombang outputnya lebih besar daripada gelombang inputnya. Dan di sini terlihat fasanya terbalik terhadap input. Fasa dari outputnya terbalik terhadap inputnya. Eh, s- saat saat inputnya naik, di sini terlihat outputnya turun. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini juga terlihat terdapat clipping di sini. Ini menandakan bahwa outputnya melebihi dari 12 volt. Nah, gelombang outputnya akan terpotong. Adalah akan saya lanjutkan ke op-amp non inverter. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang op-amp non inverting. Nah, di sini yang rangkaiannya kurang lebih sama dengan op-amp inverting. Namun di sini terdapat beberapa perbedaan. Nah, di sini untuk input positif pada op-amp ini terhubung ke sinyal sinus. Sedangkan untuk untuk input negatifnya terhubung ke R2 di sini dan ground. Kurang lebih fungsinya sama dengan tadi. Baiklah, langsung saja saya sarankan. Nah, di sini dapat terlihat eh, hasil osiloskopnya.
Nah, karena sinyal masuknya ke input positif, maka output op amp-nya akan sejalan atau searah fasanya dengan input. Dapat dilihat di sini gelombangnya fasanya sama dengan inputnya. Nah, op-amp akan tetap menjaga selisih tegangan antara kedua input kecil dengan bantuan negatif. Konfigurasi ini sering dipakai untuk menguatkan sinyal kecil dari mikrofon, sensor, dan rangkaian penguat awal lainnya. Nah, di sini dapat dilihat juga amplitudenya lebih besar daripada inputnya. Dapat dilihat di sini juga eh, nah, penguatannya secara teori dapat dihitung juga seperti tadi, tapi rumusnya berbeda. Nah, untuk menghitung gain dari eh, op-amp non-inverting ini dapat dihitung dengan gain sama dengan satu tambah RF per R1. Nah, jadi outputnya akan lebih besar 11 kali lipat. Nah, namun di sini dapat dilihat tetap ada clipping karena hasil penguatan melebihi dari tegangan supply-nya, yaitu min 12 volt hingga 12 volt. Karena itu outputnya terpotong. Nah, sekian saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.